Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinau Crypto. Ya, channel tempat kita belajar dan saling sharing di seputar dunia investasi, terutama cryptocurrency ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan jika video ini kalian rasa bermanfaat, dukung terus channel ini dengan cara like dan share ke teman-teman kalian jika ada teman kalian yang butuh edukasi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena nggak ada ruginya kawan. Klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah pojok kanan itu nggak ada ruginya, gratis, nggak bayar. Oke kawan, kali ini kita akan membahas tentang cryptocurrency atau Bitcoin dan kawan-kawan lainnya, ya kan? Kali ini sesuai judul yang saya berikan, aku akan memberi edukasi sejenak, edukasi sedikit tentang apa sih itu cryptocurrency. Nah, banyak di antara teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita menganggap bahwasanya Bitcoin itu cryptocurrency gitu loh. Iya benar, Bitcoin itu cryptocurrency, tapi Bitcoin itu hanya sebuah jenis dari cryptocurrency gitu loh. Jadi cryptocurrency kui itu bukan semuanya itu Bitcoin, bukan. Banyak banget cryptocurrency yang beredar pada detik ini, pada hari ini, pada tahun ini. Kalau kalian lihat di coin market cap, itu kalian scroll ke bawah terus, itu ada mungkin hampir 1000 lebih ya jenis-jenis cryptocurrency yang diciptakan oleh orang-orang. Jadi gini teman-teman, cryptocurrency itu ada berbagai macam jenis-jenis koin, terutama yang paling populer atau paling yang banyak ditransaksikan dan harganya paling mahal adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu pertama kali diluncurkan, pertama kali diciptakan pada tahun 2009 teman-teman. Jadi umumnya dianggap sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama sejak rilis Bitcoin. Lebih dari 4000 varian koin teman-teman. Jadi cryptocurrency itu sampai saat ini bener kan, hampir lebih dari 1000 ataupun 4000 jenis-jenis koin. Tapi yang nggak tahu asal usulnya dari mana, nggak tahu siapa pembuatnya, projectnya gimana, nggak tahu kita. Tapi yang jelas ada 10 jenis koin teman-teman, yang benar-benar dia itu mempunyai underlying project yang jelas. Jadi kalau kalian investasi ke koin itu, kalau di saham fundamental ya, tapi kalau di koin itu underlyingnya project teman-teman. Jadi ini tuh ada projectnya nggak koin. Contohnya kayak Bitcoin. Bitcoin itu projectnya apa? Projectnya untuk sebagai alat pembayaran yang cepat dan tidak perlu kita itu untuk ke bank atau ke instansi-instansi pemerintah terkait ya. Gampangannya kalau kalian mau transfer ke Amerika detik ini juga jumlah 10 miliar ya gampangannya. Kalau kalian transfernya pakai uang dolar, uang fiat, mungkin kalian harus ke bank, harus ke kedutaan, harus ke manapun itu, mungkin memakan waktu lebih dari 1 hari mungkin ya. Tapi kalau dengan adanya Bitcoin, kalau kalian pakai Bitcoin, kalian hanya cukup mentransfer sejumlah Bitcoin. Berapa jumlah Bitcoin yang nominalnya jumlahnya setara dengan 10 miliar, mungkin kurang lebih 10 menit paling lama itu. Jadi gitu teman-teman. Kemudahan-kemudahan ini yang sampai detik ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk bertransaksi, dan seiring berjalannya waktu ada juga koin yang memprojekkan koinnya sebagai alat tukar atau transaksi sama halnya dengan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu dibuat dan diadakan pada tahun 2009 teman-teman, oleh pengembang Satoshi Nakamoto. Nah,
Satoshi Nakamoto ini sampai sekarang itu nggak tahu batang hidungnya itu seperti apa, orangnya seperti apa, apakah orang Jepang, wong namanya juga kayak orang Jepang gitu. Tapi ini nama samaran teman-teman. Jadi ini yang bikin itu Anonymous. Anonymous itu apa toh? Anonymous itu orang yang bener-bener pro playernya IT lah dia. Jadi dia itu ingin bahwasanya semua orang itu tidak terikat kalau mau bayar, mau transaksi, mau apa-apa itu tidak terikat dengan sebuah instansi, terutama bank gitu loh. Jadi dia ingin menciptakan sebuah kebebasan finansial yang dimiliki oleh setiap kalangan, dari kalangan menengah ke bawah sampai ke kalangan menengah ke atas. Dan pada tanggal 23 Agustus hari Senin sekarang teman-teman, harga Bitcoin sudah menyentuh di harga 720 juta rupiah ya. Nah, kenapa toh? Apa yang menyebabkan Bitcoin itu bisa naik sampai berapa sekian persen ya, berapa ribu, berapa juta persen ya? Mengacu pada hukum ekonomi teman-teman, kenaikan harga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu satu, banyak permintaan. Jadi semakin banyak orang-orang yang ingin berinvestasi dan membeli Bitcoin dari exchange yang sudah ada, dan yang kedua keterbatasan atau kelangkaannya teman-teman. Jadi Bitcoin itu diprediksi akan habis pada tahun 2140 karena Satoshi Nakamoto, penciptanya tersebut, hanya membatasi hingga maksimal Bitcoin hanya 21 juta unit. Jadi itulah mengapa harga Bitcoin kian tahun makin naik. Karena apa? Peminat yang makin banyak dan Bitcoinnya makin menyusut teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Barangkali video ini bermanfaat banget, berguna buat edukasi ke teman-teman semuanya yang belum tahu. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang belum tahu dan ataupun teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh masuk di dunia investasi cryptocurrency. Oke, sekian video dari saya. Barangkali ada salah atau tutur kata yang belepotan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.